Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk sesi video kali ini, kita akan mengulas kembali mengenai dari saham NCKL ya, yang mana saham NCKL ini paling banyak diminati para subscriber kami untuk kita ulas secara lebih lengkap lagi ya, seperti itu. Sebelum kita bahas secara lengkap mengenai dari saham NCKL ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Adapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dan bagi kalian yang pengen belajar dunia pasar modal, silahkan kalian bisa kunjungi channel kami yang lain, ada di kolom deskripsi kami. Di situ kami sudah membuat mengenai dari analisa teknikal saham, analisa fundamental, analisa swing di saham, dan juga analisa investasi saham. Nah, silahkan bagi kalian kunjungi saja channel kami di atas dan di subscribe ya, seperti itu. Dan bagi kalian yang pengen cuan konsisten atau mungkin sibuk kerja, tidak bisa menganalisa keuangan, mungkin kalian bukan dari praktisi ekonomi, silahkan kalian bisa gabung di channel ini ya. Dan manfaat yang akan kalian dapatkan adalah rekomendasi saham yang pasti cuan ya untuk besok, untuk setiap harinya ya. Dan biasanya kami akan posting di jam 15 lebih 50 menit untuk setiap harinya. Dan di situ ada keterangan juga dan nanti kalian tinggal ikuti saja seperti itu ya. Dan biasanya kami akan men-share sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya ya. Dan untuk target profitnya 1 sampai 3% dan untuk stop loss-nya 1 sampai 3% ya teman-teman ya. Oke, silakan gabung saja ya seperti itu untuk memudahkan kalian belajar dunia pasar modal ini atau di saham ini agar bisa cuan konsisten. Ya, seperti itu. Dan di segmen kali ini kita akan bahas mengenai dari analisa teknikal, terus dari stock price-nya itu bagaimana, bandar asingnya itu karakternya seperti apa, dan karakter dari saham ini itu bagaimana ya. Dan juga mengenai dari isu saham NC kali ini ya, seperti apa? Kita akan mengkorelasikan apakah ini datanya itu betul, ya seperti itu. Makanya jangan di skip video kali ini ya, agar kalian tidak gagal paham. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan bahas mengenai dari secara teknikal dulu ya teman-teman ya. Ya, kalau secara teknikal mengenai dari saham NC kali ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest ya. Kalau menurut saya untuk saham tipe ini itu tidak baik, kurang recommended ya. Eh, Saham untuk fast trade atau day trading ini kurang menarik karena di sisi lain saham ini tuh dia itu pergerakannya itu cukup kecil ya atau frekuensinya cukup kecil dan mengenai dari volumenya cukup besar juga ya dan nilai transaksinya cukup tinggi, makanya apabila ini saham ini mau dinaikkan entah itu 10% apa 15% ini cukup sulit sekali ya, makanya saran saya lebih baik untuk swing dan juga untuk invest ya. Bagaimana cara belinya, bagaimana cara entry-nya ya, kalian bisa antri beli di harga 884 serta di harga 861. Dan jadi kalian belinya itu nyicil ya teman-teman ya. Dan untuk target price-nya ada di harga 97 dan juga di area 1012 ya untuk jangka pendeknya. Dan untuk jangka menengahnya ada di harga 1107 dan juga di harga 1273 mengenai dari saham NCKL ini ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa cek juga dari sisi nilai transaksinya ya di tingkat menit ini ya. Ini menurut saya ini kurang menarik ya. Saham ini memang berat sekali dan momentumnya juga berat sekali, volumenya tidak terlalu volatil sekali mengenai dari saham NCKL ini. Dan apabila itu dia naik satu tick atau 3 tick ya nggak bakalan, pasti kalian rugi untuk fee-nya ya seperti itu. Makanya kalau kalian itu mau trading, belilah saham-saham yang volatilitasnya itu sangat tinggi. Jadi seperti itu ya.
Dan kalau kita cek ya, kenapa kok saham ini turun? Ini penurunannya sudah maksimal belum? Ya, cukup maksimal ya. Kita lanjut ke sisi stock price-nya mengenai dari saham NC kali ini. Ya, karena asingnya itu masih distribusi ya. Ya, masih distribusi, dia belum naik. Jadi asingnya itu pengen punya barang secantik mungkin ya, termurah mungkin ya. Ini lihat ya, dan dia baru IPO ya, namun IPO-nya terlalu mahal ya dari saham ini. Ya, secara finansial dia belum publish karena dia baru IPO, dan kalau dia ini ya, iya, ini kalian bisa diakumulasi ya, bisa dicicil untuk terima Gah Bangun Persada ini karena harga IPO-nya itu dapat di harga 1.250 ya. Jadi mayoritas asing itu keluar karena dia dapat barang pas waktu IPO ya, makanya dia buang-buang barang dulu. Namun tidak masalah, kalian mulai akumulasi saja ya, dicicil. Dan dia jumlah saham beredar sekitar 630 juta ya. Angka ini sudah disederhanakan dari akunnya ini. Dan saham NC kali ini termasuk saham dari sektor isi juga masuk ya, Islam. Dan dia termasuk dari metal dan mineral ya. Dan juga Mainboard Index. Dia adalah saham kayak Adaro ya, seperti itu. Dan newsnya ini kalau kita baca ya, ini dilansir tanggal 23 tadi. Ya, bahwa NCKL saham Trimegah Bangun Persada justru kucuri pinjaman. Di sini PT Trimegah Bangun Prakasa NCKL mengucurkan pinjaman senilai 194,26 miliar ya kepada anak usahanya yaitu PT Gen Permai Santosa. Pinjaman tersebut diambil dari dana hasil penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. Ya, biasanya ini adalah permain-permain kakap ya. Dia membuat anak usahanya biar nggak terkena pajak terlalu besar ya. Biasanya kalau usahanya besar ya juga pajaknya besar ya teman-teman ya. Dan profitabilitasnya juga besar. Lebih baik dia bangun sektor bisnis lain ya, bikin usaha kecil baru dan mungkin entah itu dananya besar dan lain sebagainya. Jadi dia tidak terkontrol dari pajak. Ini adalah pemain-pemain biasanya main kakap ya yang bermain di sini. Dia sudah berpengalaman ini. Dan secara daily memang saham ini ARB berjilid-jilid ya, dan dia kenaikannya itu 6 sampai 2%. Dan down high-nya, transaksi down high-nya dia juga kecil ya ini. Malah itu diikuti para investor kecil. Ya ini juga ini baru digarap ya. Mengenai dari saham NCKL ini. Ya ini ramai sekali ini mulai digarap sama asingnya ini. Kemudian nanti kayaknya net sale-nya naik deh. Dan kita juga sudah mendapatkan mengenai dari informasi saham MC kali ini ya teman-teman ya. Ya, ini dari kami lansir dari investor.id bahwa saham ARB Trimegah Bangun NCKL justru kucuri pinjaman ke anak usaha sekitar 194,26 miliar. Ya dia mungkin pengen mendapatkan walaupun dia itu banyak yang keluar dan lain sebagainya, dia pengen mengembangkan sektor lain. Ini yang tadi kami baca ya, di sini perlu hutan Sitomorang ini. Ini sektor bisnisnya ya. Nah, ngeri kan? Seperti itu. Baik dulu. PT Trimegah Bangun Perkasa Tbk atau NCKL mengucurkan pinjaman nilai 194,26 miliar kepada anak usahanya yaitu PT Gane Permai Sentosa. Pinjaman tersebut diambil dari dana hasil penawaran umum perdana atau initial public offering atau saham NCKL. Ya. Trimegah Bangun atau Harinata Nikel sebelumnya berhasil meraup dana senilai 10 triliun dengan melepas banyak 8 miliar saham. Betul nggak? 8 miliar saham. Betul. Melalui harga pelaksanaan sekitar 1.250 betul per saham ya. Manajemen Hairata Nickel melalui pengumuman resmi di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin tanggal 22 Mei kemarin menyebutkan bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk belanja modal GBS, sedangkan pengucuran pinjaman tersebut telah sesuai dengan prospektur yang telah disampaikan NCKL. Ya, ini
juga harus menjaga ya peraturan ya. Manajemen perseroan menyebutkan bahwa pinjam tersebut berjangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga 8% per tahun. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi karena perseroan bertindak sebagai pemegang 70% saham GPS dan sisanya PT Hirata Jaya Raya dengan pemilikan 30%. Oh, pantes. Ya. Adapun saham NCKL hari ini ditutup anjlok hingga auto reject bawah setelah melemah 70% atau 7% menjadi 930. Penurunan tersebut menjadikan harga saham NCKL dirasakan di level terendah baru dan bermain di bawah harga Rp1.000 ya. Penurunan tersebut menjadikan saham NCKL mengerus sebesar 25,6% dari harga pelaksanaan IPO saham yang sebesar Rp1.250 ya. Koreksi harga tersebut menjadikan pasar market atau market cap saham Trimegah Bangun Persada terkikis dari IPO yang senilainya 78,87 triliun menjadi 58,68 triliun atau telah menguap 20,19 triliun hanya dalam 22 hari transaksi bursa. Ya, teman-teman ya. Di sini bahwa NCKL sebelumnya telah listing perdana di BI pada 12 April tahun 2023. Aksi ini dilakukan setelah menuntaskan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO sebanyak 7,99 miliar di harga 1.250 per saham. Ya, inilah kenapa kok saham Trimegah itu kuncurkan dana karena dia itu memegang 70% ya dari ini GPS, jadi wajar lah. Jadi sebagai pengendali biar keuangannya itu sehat ya, entah itu modal dana dia disupport dan nanti dia juga menentukan bunganya ya sekitar 8% per tahun. Ini ya gede ya. Berapa ini? 8% per tahun. Kita cek deh berapa dapatkan ya. Dia kasih ini sekitar 194 miliar kali 8%. 15 miliar. Ya, 15 miliar kali 5. Berapa yang akan dapatkan? Dia dapat 77 miliar. Fantastic bukan? Ya, 8% loh. Ya, seperti itu. Enak ya kalau mempunyai dana besar itu ya. Ngasih bunga segitu ya. Apabila nggak jatuh tempo ya biasanya ya di asetnya dijual dan lain sebagainya atau dilelang atau dijokiin ya seperti itu. Ya, mungkin ini ada maksud internal ya dari saham kali ini ya. Makanya seperti itu. Mungkin dia pemain juga ya waktu untuk IPO itu untuk membangun sektor bisnis lainnya. Kalau ini kan kalau saham NCKL ini kan 50%-nya dimiliki oleh publik ya dan 5% itu. Jadi apabila dia turun tuh entah itu mau delisting dan lain sebagainya bodo amat ya. Yang penting usaha ini mungkin bisa naik dan lain sebagainya. Biasanya ada yang permain seperti itu, namun kita tidak boleh negatif thinking ya kepada ini. Semoga ini itu baik semua ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kinerja untuk baik-baik semua ya seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai dari saham NCKL ini ya. Cukup sekian. Terima kasih juga yang sudah bergabung di grup YouTube kami ini ya. Yang mana kalian akhirnya ketika gabung di sini sudah nggak loss lagi, portofolio kalian itu naik ya. Jadi kalian lebih nyantai ya. Jadi enak, lebih humble terjun di dunia pasar modal ya. Dan bagi kalian yang baru join gabung silahkan gabung saja dan nanti manfaat yang akan kalian dapatkan adalah rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok dan biasanya kami akan share sekitar 1-8 emiten dan untuk target price-nya 1-3% dan untuk stop loss-nya 1-3%. Jadi kalau dihitung-hitung 18% setiap hari ya 18% tiap 10 bulan saja 10 hari saja kalian bisa balik 100% ya. Jadi bertumbuh. Tujuan kami itu bertumbuh ya. Makasih. Dari saya kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.